Yo 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 yo. Oke oke oke. Oke. Assalamualaikum. Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya Rifin Muhammad. Kembali lagi ke konten review forex. Beberapa waktu yang lalu video saya tentang review forex, yaitu forex RST5 copotan dari Trill-OS Elite T140 yang sempat saya coba compare dengan ini, dan saya akan compare mungkin. Tapi kita bahas forex Santur XCR ini terlebih dahulu sebelum kita compare dua forex ini, Santur XCR dengan RST5. Kenapa saya compare dengan ini? Karena menurut saya pribadi, ini pendapat pribadi saya, Santur XCR ini cukup layak banget untuk kita compare dengan forex RST5, malah bisa lebih unggul, walaupun di beberapa bagian Santur XCR ini kalah dari Santur RST5, mohon maaf ya. Tapi buat saya Santur ini forex terbaik di harga 1 jutaan sampai 1.500.000 barunya. Tapi kalau kita beli second ada di harga kisaran, ada yang jual 950, ada yang jual 1 jutaan. Dan itu sangat layak banget daripada kita ngambil RST5, walaupun dia sudah menang TA, cuman beberapa fiturnya buat saya pribadi kurang. Makanya saya lebih milih pakai Santur XCR ya. Kita bahas Santur XCR ini. Santur XCR ini dengan looksnya seperti ini. Ini adalah copotan dari Xrada 6, entah yang single ataupun yang double speed. Tapi kayaknya ini yang double speed. Copotan Xrada 6 yang double speed dengan extension 32 mm dan travelnya ini 120 mm. Dengan extensionnya warnanya pun bukan bening, bukan silver banget, tapi silver yang agak kusam, jadi lebih terlihat beda dari Santur XCM ya. Dari looksnya saya suka, warnanya simple, nggak terlalu mencolok banget. Santur itu memang selalu seperti itu kayaknya. Dekalnya pun warnanya abu-abu, jadi nggak terlalu mencolok dari warna hitamnya. Di bagian crown race-nya pun senada dengan lower leg-nya. Crownnya itu warnanya ya hitam doff. Di bagian lower leg pun sama, hitam doff. Dan di bagian steer tube-nya ini yang mungkin agak sedikit jadi kekurangan dari Santur. Di bagian steer tube-nya ini masih standar, masih biasa, lurus, masih straight. Padahal Xrada itu head-tube-nya sudah tapered. Harusnya seenggaknya dikasih yang tapered lah. Cuman mungkin akan jadi menjadikan harga Xrada 6 itu harganya lebih tinggi kalau di bagian sini Santurnya menggunakan Santur yang steer tube-nya udah tapered ya. Kemudian kelebihannya lagi, kita bahas kelebihannya terlebih dahulu. Di bagian sini teman-teman bisa lihat sudah ada fitur ribbonnya. Jadi kita bisa setel ribbonnya mau cepat ataupun mau pelan. Tapi kalau di forex yang mahal kan ribbonnya itu logonya ada kelinci, ada kura-kura. Kalau ini ada plus, ada minus. Mau ditambahin ribbonnya biar makin cepat atau dikurangin biar makin lambat ya. Itu salah satu kelebihan dari Santur XCR ini. Dia ada fitur ribbonnya di bagian sini daripada RST5 yang kemarin. Nggak ada ribbon sama sekali, dia hampir seperti Santur XCM bawaan Polygon Siskiyou D5. Tapi Siskiyou D5 kan stansinya itu cuma 30 mm, kalau yang RST5 itu 34 mm. Dan untuk rotornya, forex ini support sampai 160. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah pakai rotor diameter 180, jadi harus menggunakan tambahan adaptor di sini ya. Tapi lebih baik pakai 160 pun sudah cukup untuk main di JBG dan sekitarnya, ataupun Barong ataupun Katrol ya. Kemudian spacingnya ini jadi kelemahannya, yaitu spacingnya masih 100 ya, 115 kali 100, entah 10 kali 100 atau 15 kali 100 untuk yang QR, dan masih quick release. Ini jadi kelemahannya juga. Cuman sebenarnya bisa kita akalin sih. Dari orang Bandung itu ada yang jual, misalkan kita pakai Kozer itu ada yang jual kayak
as female-nya. Jadi kita itu merubah as female dari misalkan Cozer, dirubah jadi nanti nggak quick release lagi, tapi dikencangkan dari kanan dan kiri dengan menggunakan kunci L, menggunakan baut. Dan itu lebih safety sih menurut saya. Saya udah pakai di sepeda Pacific saya yang tadinya saya pakai di Polygon CCQ25. Ya, itu tadi. Kemudian di sini ada preloadnya, sama-sama coil seperti RRC5 tadi, sama-sama empuk buat saya sih. RRC5 juga pernah saya pakai empuk, pernah saya pump empuk. Ini saya pump juga empuk ketika ribonya dicepetin, jadi enak banget juga walaupun masih coil. Dan kita nggak perlu kalau kita pakai coil kan kita nggak perlu mikirin tekanan anginnya berapa sih enggak. Enaknya coil itu di situ, kita nggak perlu mikirin anginnya berapa, kita cuma perlu setel di sininya mau dibikin empuk ataupun keras. Dan di sini sudah ada sistem locknya, warnanya dengan warna biru, bisa kita lock. Misalkan kita mau main aspal, di lock bisa dibuka ya. Speed lockout itu fiturnya ya. Stansanya 32 mm dan travelnya 120 mm. Kalau disuruh milih, saya lebih milih ini walaupun dia ada beberapa kelemahan di beberapa bagian. QR, kemudian spacingnya masih 100, kemudian travelnya masih 120. Cuman kalau untuk di sekitar sini sih masih cukup lah 120, nggak perlu yang tinggi-tinggi, kecuali kita mainnya ke Pinang, ke KTH, trek-trek AM, itu butuh banget travel 140. Karena berasa banget kemarin saya pakai Pacific travel 120, waduh, tangan kram semua, tangan tremor, dengkul terasa panas ya. Dan kelebihannya dia ada fitur ribonya di sini daripada RST5. Kalau disuruh milih, saya lebih milih Santoor XCR walaupun di beberapa bagian ada kelemahan dan travelnya lebih tinggi RST5. Saya lebih milih Santoor walaupun travelnya hanya 120 dengan harga yang nggak beda jauh lah. Santoor ini masih ada di angka 1 jutaan barunya. Kalau RST5 itu ada yang jual di angka 2 jutaan ataupun di bawahnya, tergantung yang jual sih. Atau ada yang jual peretalan, biasanya kita bisa dapat harga lebih murah 18 ataupun 19 ya. Dan mungkin ini jadi kelemahan juga, setir tube-nya masih standar. Yang RST5 tadi kan sudah taper ya. Tapi saya lebih milih ini karena untuk di sekitaran sini lebih enak dengan travel 120 dan harganya pun jauh lebih murah dengan fiturnya lebih banyak ini. Itu saja ya, itu saja mungkin pembahasan for kali ini. Santoor XCR travel 120 extension 32 mm ya. Terima kasih untuk yang sudah nyimak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.